Halo teman-teman, Bro and Sis and bosku-bosku dimanapun saja berada. Oke, berjumpa lagi dengan kita nih di channel Hobi Kita 86. Oke, kali ini kita akan coba buat percobaan lagi ya, dengan mengkultur kutu air menggunakan pelet tanpa fermentasi. Jadi ini langsung pelet aja nih. Jadi kita buat percobaan seperti ini. Karena kenapa? Jadi ini patut kita coba ya, karena kan sifat dari kutu air itu dia itu tidak memilih-milih makanan gitu. Apapun yang masuk ke dalam mulutnya akan dimakan olehnya gitu ya. Jadi nggak salah kalau kita mencoba dengan pelet ini tanpa fermentasi. Yang penting kita haluskan gitu ya. Jika dapat pelet halus ya pakai pelet halus. Jika dapat pelet kasar ya kita harus menghaluskan dulu supaya pelet tersebut bisa masuk ke dalam mulutnya. Oke, ini air yang saya siapkan. Di sini air sebanyak 8 atau 9 liter ya air ini ya, dan air ini sudah saya endapkan. Ini adalah starternya nih. Ini starter yang akan kita gunakan nih, starternya. Dan wadah ini terkena matahari pagi ya, terkena matahari pagi mungkin sampai jam 10 atau jam 11 gitu ya. Nah, kena matahari. Dan ini pelet yang kita haluskan ya. Jadi peletnya apa? Nah, peletnya itu ini. Oke, jadi yang saya gunakan sini adalah makanan ikan gapi ya. Nah, jadi ini harus dihaluskan lagi. Mungkin jika teman-teman mendapatkan yang sudah halus, lebih baik lebih halus gitu ya. Jadi nggak perlu digerus lagi, ini karena bentuknya kasar, jadi kita gerus lagi. Oke, ini penampakan peletnya nih. Jadi ini pelet 0,5 ya diameternya. Kita akan gerus, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, seperti ini penampakannya nih, seperti ini ya. Jadi kalau bisa sehalus mungkin gitu kan, karena moina itu kan mulutnya itu sangat halus gitu ya, kecil ya. Oke, lanjut. Kemudian kita coba taruh starternya dulu kali ya. Ini starternya kita akan taruh nih di sini. Nanti kita akan lihat kondisi di dalamnya. Oke, setelah starternya kita tabur. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak pemberiannya. Kita tabur saja nih. Oke, jadi ini pemandangan 0 hari ya. Ini pemandangan 0 hari nih. Jadi kutu airnya masih berpencar ya, kutu airnya masih berpencar. Dan lihat ini padahal sudah saya gerus halus, ini masih sedang kasar, tapi nggak apa sih, nanti juga lama-lama dia akan hancur kalau di air ini. Kita sehat-sehat. Di sini saya tidak menggunakan aerator ya. Oke, kita masuk setelah 24 jam nih. Nah, kita lihat ya keadaannya seperti apa nih setelah 24 jam pemberian pelet. Oke, kita lihat perkembangannya setelah 24 jam. Nah, kalau dilihat secara langsung nih teman-teman ya, 24 jam ini airnya saya bilang cukup jernih ya. Airnya cukup jernih. Mungkin karena kita tidak menggunakan aerator gitu ya, jadi tidak teraduk. Jadi berbeda dengan percobaan sebelumnya, saya menggunakan tomat gitu ya. 24 jam itu airnya langsung keruh gitu ya, agak putih. Di sini pemberian pelet ini dalam 24 jam ini penampakan airnya tampaknya cukup jernih ya. Kutu airnya sehat-sehat, dari gerakan-gerakannya cukup bagus, dan dia banyak yang halus juga, banyak yang halus-halus. Oke, kita coba berikan makannya lagi ya. Kita coba tambahkan peletnya lagi nih. Nih saya coba tambah pelet lagi ya, segini saja. Saya tambah saja seperti ini. Mungkin kita aduk sedikit ya, biar peletnya ini hancur gitu ya. Ya mudah-mudahan juga kutu airnya nggak ada yang kepentok gitu, jadi kepala mereka nggak ada yang benjol gitu.
Kalau kepentok sendok terbenjol walanya kan. Oke, seperti ini saja. Jadi ini percobaan, kita aduk. Oke, kita masuk hari kedua. Seperti apa penampakannya? Airnya jernih. Airnya jernih, bagus ya. Dan jika lihat di sini teman-teman, ternyata ini sudah pecah banyak ya. Perbedaannya tuh sudah ada perbedaan kelipatan setengahnya dari yang kemarin gitu. Dan kutu airnya di sini tampak sangat sehat-sehat gitu ya. Ini di hari kedua seperti ini. Oke, di hari kedua ini saya masih pelet ya. Seperti biasa saya hancurkan kembali, lalu saya tambahkan lagi, tentunya dengan takaran yang sedikit gitu ya. Di hari kedua. Oke, kita nanti akan lihat di hari ketiga seperti apa. Oke, ini hari ketiga, kita lihat seperti apa ya. Oh. Ternyata cukup bagus ya. Di hari ketiga ini ngebum guys. Ini ngebum nih di hari ketiga ini. Tuh ya, ini belum ngumpul semua tuh. Ini di hari ketiga. Ternyata perkembangannya cukup bagus gitu. Dan di sini untuk bagian lapisan minyaknya pada permukaan juga tidak terlalu tebal gitu ya, tipis biasa aja. Untuk kejenihan airnya mulai agak keruh ya, tapi nggak terlalu ini sih. Sepertinya ini banyak infosoria sepertinya. Kalau saya perhatikan ini sepertinya banyak infosoria. Nah ini cukup bagus loh. Hanya dengan menggunakan pelet saja gitu ya, tanpa difermentasi, tanpa IM4, hasilnya seperti ini. Ini di hari ketiga cukup bagus nih, kalau saya bilang cukup bagus hasilnya. Cukup bagus, ini banyak banget, ini banyak ya. Ini termasuk bagus ngebumnya, lebih bagus daripada tomat ya hasilnya. Oke, kita akan coba berikan lagi ya. Jadi di sini saya akan memberikan makanannya ini sampai seminggu ya, sampai seminggu. Nah ini udah saya haluskan sehalus mungkin gitu ya, jika ingin itu menghancurkan ini. Jadi jangan banyak-banyak. Oke, langsung aja kita aduk seperti ini nih, supaya aduk gitu itunya. Karena kan kita nggak pakai aerator nih. Kalau pakai aerator saya rasa hasilnya lebih baik gitu ya. Saya aduk dan tidak perlu takut ya, kutu air nggak apa-apa kok pentok-pentok. Jadi seperti ini saja. Ini di hari ketiga. Ini keadaan siang hari di hari ketiga, dimana kutu air ini berada di dasar ya, seperti itu tuh. Mungkin di sini juga terjadi proses penghancuran pelet-peletnya itu ya. Jadi dia bergerumul gitu. Jadi pelet itu mungkin hancur juga, halus, disebabkan oleh kebiasaan dari kutu air seperti ini. Ini di siang hari dia berada di dasar. Tuh. Dengan bergerak-gerak seperti itu, mungkin juga pelet yang kita berikan akan hancur gitu kan, dengan kebiasaan kutu air yang seperti ini pada saat siang hari gitu ya. Dia berada di bawah semua, terutama berada di pojok-pojokan gitu ya. Jadi pasti jika ada pelet di sini ya, pelet ini akan hancur gitu kan. Seperti ini.
Oke, kita masuk hari keempat. Nah, itu sudah kita hancurkan. Oke, ini hari keempat. Numpuk ya. Ini sebenarnya belum ngumpul semua nih. Tuh banyak yang masih berpencar. Ini karena plastiknya transparan, jadi dikasih sinar itu dia buyar gitu, nggak fokus. Mungkin kalau sinarnya fokus kita bisa melihatnya ngumpul gitu. Ini udah banyak banget sebenarnya ini di hari keempat ini. Oke guys, kita masuk ke hari kelima ya. Hari kelima, nah, saya coba pakai yang lebih fokus ya. Pencahayaan seperti apa, tapi kita cek dulu nih kondisinya. Nah, kalau dilihat secara langsung ini ada banyak ya, udah banyak gitu. Ini juga masih nyebar sebenarnya, belum fokus. Mari kita coba pakai ini ya supaya lebih fokus. Oke, saya matikan dulu lampu senternya. Nah itu sampai ke dasar ya guys, ngumpulnya itu sampai ke dasar tuh. Oke, saya zoom. Nah ini udah mungkin dari awal starter itu nih sudah 4 kali lipat banyaknya ya perubahannya di hari kelima ini. Nah itu seperti itu tuh. Ini penampakannya guys tuh. Jadi ini di hari ke-6 atau hari ke-7 ini udah bisa dipanen ya. Pemanenan pertama bisa. Tapi tentu hasilnya nggak gitu banyak ya, karena starternya juga sedikit gitu kan. Ini sebagai bahan percobaan aja, seberapa bagusnya diberi makan pelet tanpa melakukan fermentasi. Jadi ini nggak pakai fermentasi nih, ini kita langsung memberikan pelet yang halus gitu ya. Oke, ini kita masuk hari ke-6 ya. Hari ke-6 ini kita kemasukan tamu nih. Aduh, saya tutup lupa. Jadi saya lupa menutup bagian atasnya dengan kain anti nyamuk, sehingga ini ada nyamuk masuk nih, ikut muncul. Aduh, ini 24 jam sudah sebesar ini tuh, cepet banget besarnya. Dan ini udah jadi hama ini, karena saya pernah buat itu ya tutorial kalau ini pemakan segala ini. Kemungkinan udah banyak yang dimakan juga ini kutu air saya di sini nih. Jadi ini udah saya pastikan memakai pelet ini tanpa fermentasi bisa dan bagus, dan airnya juga tidak terlalu kotor ya, tidak berminyak. Yang penting nih jangan terlalu banyak gitu, dikira-kira saja gitu kan seberapa banyak kutu air yang ada di sini. Nah, sebanyak itulah kita memberikannya. Ya kira-kira aja lah. Jadi ini saya mau bersihin nih, udah di 6 hari malah dinyamukin. Oke, kita lihat nanti di 7 hari seperti apa ya. Oke, ini update hari ke-7. Tadi sih sebelum saya ambil video ini masih ada sisa-sisa jentik nyamuk ya. Nggak tahu nih masih ada apa kagak. Jadi udah termasuk kena wabah ini. Oke, kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Jadi airnya ini masih dibilang jernih ya guys ya. Ini jernih airnya nih, bagus. Dan kutu air juga terus meningkat terus di sini. Jika lihat langsung gitu ya, ini meningkat terus kutu air di sini, cukup banyak dan gerakan-gerakannya cukup sehat. Di sini saya tidak menggunakan yang namanya aerator ya, jadi masih cukup bagus. Ini di 7 hari. Jika teman-teman memakai starter lebih banyak, tentunya ini sudah bisa dipanen di hari kelima ya, karena di hari ketiga itu udah ngebum gitu. Jadi ini saya rekomen juga ya menggunakan pelet ini tanpa fermentasi loh teman-teman ya. Jadi langsung peletnya ini langsung saya sebar. Jadi peletnya ini carilah pelet halus, mungkin dengan pelet udang atau mem mungkin bagus gitu ya. Jadi yang penting halus saja, usahakan sehalus mungkin agar bisa langsung dimakan oleh si kutu air ini. Meskipun nanti lama-lama juga akan hancur gitu ya, apalagi jika
teman-teman menggunakan aerator tentunya akan lebih bagus karena dia akan teraduk gitu. Jadi perkembangannya saya bilang cukup bagus, dan teman-teman juga boleh mencobanya seperti ini. Oke, nah itu saja update-nya sampai 7 hari ya, sampai 7 hari. Dan selalu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya dan telah mendukung channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam sukses selalu. Hobi kita 86.